semuanya, happy weekend everybody. Selamat datang lagi di channel gue Fikri TV. Sama gue lagi Fikri. Oh, kok aja suka gue ya? Bisa suka gue anjing. Halo, malam semuanya. Selamat datang di channel gue Fikri TV. Sama gue. Ini mulai grafik kira. Ini jadi komedi kira ya man. Ini cerita horor deh. Ini lama nggak bikin konten horor ya. Berarti mah backsound kita dun horor aja. Tapi padahal saya melimpah. Kan terakhir horor aja nih. Halo, udah selamat semuanya. Selamat lagi channel gua TV dan bareng lagi Fikri di suka edisi horor ya. Udah ada sosial horor ya, edisi horor ya. Oke, udah lama gue nggak bikin konten horor ya. Karena dari kemarin gue sering banget bikin konten suka gue dan gimana ya, gue mau bikin konten horor ya juga gue nggak ada konten, gue nggak ada ide sama sekali. Cuma ya dulu ya, karena gue putuskan gue mau bikin konten horor ya. Cuma kayaknya di sini bakal agak sedikit komedi ya. Karena ya sebenarnya nggak ada suasana horor, nggak ada gitu, nggak ada suasana horor sama sekali gitu cuy. Jadi di si horor dia kali ini gue bakalan jadi cerita mengenai horor experience kita di masing-masing sekolah kita gitu ya cuy. Karena kita berempat kan beda kampus ya cuy, gitu dia. Cuma kita sama dia ini satu SMK gitu, satu sekolah gitu di sekolah menengah gitu. Cuma kan kita nggak tahu ya di jurusan dia gimana gitu kisah horornya gitu cuy. Makanya kita pokoknya ingin bercerita semuanya tentang experience horor bagaimana gitu cuy di masing-masing kita berempat ini gitu cuy. Kita mulai aja dari yang kanan dulu deh kayaknya nih. Ya, boleh lah, bebas lah. Boleh kayaknya kanan ini. Ini ceritanya berarti yang di mana, bebas kan, mau yang di SMA atau yang di SMK atau yang boleh, mau yang pas kampus boleh, mau yang pas di sekolah boleh. Ya mungkin sedikit aja mungkin. Ya. Ya maksudnya yang di kampus dikit, yang ini dikit. Ya, jadi setengah-setengah gitu, setengah-setengah gitu kan. Paling kalau yang di kampus sih kalau yang banyak nuansa horornya kalau di kampus saya kebetulan ini nyebut kampus nggak usah. Boleh. Ya, saya kuliah. Iya benar, saya kuliah di UPI. Sudah. Saya kuliah di UPI udah Bumbu anjing. Bangsat. Playboy. Terus lanjutkan. Ngerang bos, sorry. Goblok, apa anjing. Anjing bos. Iya, jadi kebetulan saya kuliah di UPI bareng sama Alrumi juga. Nah, kebetulan kalau kalian yang tahu itu kan UPI dulu itu kan sebelum jadi kampus itu kan dia benteng. Iya, IKIP dan itu benteng pertahanan dan di situ juga banyak bangunan-bangunan yang emang dari dulu emang udah ada gitu, kayak taman yang ada patung air mancur gitu kalau nggak salah, sama gedung sekolah. Dan untuk saya sendiri sebenarnya saya kuliah di gedung seni rupa, dan kalau di gedung seni rupa itu ada yang namanya basement. Nah, itu di basement itu biasanya kalau anak-anak seni rupa kan biasanya gadang gitu kan, terus biasa nginep di kampus juga gitu kan, nginep di kampus terus gadang. Nah, biasanya banyak kejadian-kejadian anehnya itu ya kayak di situ gitu, kayak di basement gitu. Mulai dari aura yang kayak feel yang asalnya normal gitu, kalau udah memasuki jam misalkan jam 11 ke atas itu tiba-tiba jadi beda gitu, jadi kalau kata orang Bandung iseng gitu. Keeng ya? Nah, keeng gitu, keeng. Jadi apa ya gue ya? Keeng teh kayak ning. mencekam. Tahu mencekam gitu kan. Dan kalau saya sendiri sebenarnya belum pernah gitu sampai malam-malam banget gitu. Cuma waktu itu paling sampai sore, sampai ya
Isa lah ya, sampai Isa gitu, sampai Isa. Ya saya berhubung saya orangnya itu kuliah pulang gitu kan. Kasih. Iya, saya nggak aktif di kampus. Kuliah kosan. Nah iya itu kuliah kosan di kampus. Ya jadi paling itu waktu itu saya sampai jam 7 gitu, sampai jam 7 sama waktu itu sama El Rumi juga. Tapi di situ kita kan muter-muter gitu nyari kelompok gitu ya waktu itu kalau nggak salah kelompok mabit gitu. Ya waktu sampai jam 7 PAB. Oh iya PAB yang nyari kelompok PAB gitu kita kan keliling-keliling itu semua lampu juga udah dimatiin juga. Kan memang ngumpul-ngumpulnya kan malam-malam gitu. Buat persiapan besok packing ya kalau misalnya. Nah itu di situ mulai kerasa yang aneh-anehnya itu di situ gitu. Cuma ya itu aja gitu, suasana horornya dapat banget sih. Cuma apalagi di basement gitu, waktu itu kita cuma ngelawat doang di basement, dan gelapnya itu beda gitu, nggak kayak gelap kayak gelap mati lampu atau gelap seperti mati lampu. Ya, gitu. Beda gitu gelapnya itu kayak. Ya memang sih kalau di UPI itu apa namanya, di jalan-jalannya itu kurang penerangan lah ya. Nah iya. Oh remang. Iya. Kalau tiap mau ya buat jalan kaki atau motor gitu mas. Kurang kalau malam teh kurang penerangan lah. Iya gitu. Jadi banyak pohon-pohon tinggi. Nah jadi yang bisa semakin resah gitu. Feel-nya tuh. Iya gitu. Apa gitu. Yang gitu. Jadi untuk di UPI sendiri sebenarnya saya belum pernah gitu kalau lihat langsung atau yang kayak gitu. Tapi kalau itu rasa kayak diawasi gitu, itu sering banget. Apalagi di bagian basement gitu. Biasanya sih kalau di basement emang sama kamar mandi sih terutama. Kalau mau wudhu gitu kan ke kamar mandi sendiri gitu, kaca gede gitu kan, kamar mandi tembus gitu kan, luar biasa. Terus ada yang tipis dibuka jalannya keluar. Nah itu horor. Itu sangat horor sekali ya. Itu main membutakan mata. Sangat horor itu di kamar mandi masjid itu. Ya walaupun sama laki tapi mengganggu. Iya mengganggu itu ketertiban gitu. Harus di PSBB itu yang seperti itu. Gitu. Tapi dari lu yang di UPI nih, maksudnya lu berarti belum pernah melihat penampakan langsung gitu, belum pernah berarti di UPI gitu? Belum, kalau saya sendiri. Kalau gangguan berarti sama sekali belum pernah? Belum pernah, cuma kalau teman-teman emang udah ada ya. Paling teman-teman dapat cerita dari teman gitu, kayak di jurusan seni musik kan, itu jurusan seni musik di paling atas itu. Kadang kalau malam katanya suka ada yang ya standar lah gitu, maksudnya mainin alat musik. Oh ya gue ya. Piano. Ya benar. Gitu, soalnya memang kalau kayak hantu musik tuh udah kayak legend parah sih, kayak di setiap sekolah atau kampus gitu ya, kayak ada ruang kampus kan, ada kayak ruang sekre gitu, kayak tempat sekre gudang gitu, kayak tempat penyimpanan musik biasanya suka ada gitu loh yang main-mainin gitu kayak angklung gitu. Itu emang agak creepy emang ngeri sih cuy. Itu emang udah. Kalau di UPI mungkin yang paling terkenalnya di parter. Nah iya itu di parter di taman belakang Isola gitu. Itu soalnya itu katanya ya itu yang patung pegangnya itu dari dulu itu udah ada itu, dari sebelum dari masih Benteng sampai sekarang masih ada itu. Oh, tempat Sunda Empire di mana? Itu di Isola. Ada itu. Terus kalau selain itu di perpus. Nah iya, di depan perpus ada pohon yang tinggi banget. Itu ya di depan perpus. Di depan perpus sama jalan mau ke sana ke daerah Mipa. Soalnya di situ emang sepi banget. Ke Mipa. Yang paling angker sana di mana? Di parter menurut saya. Iya. Di parter taman belakang Isola. Oh, taman ya. Ya, nggak tahu nama resmi, nggak tahu cuman sebutan anak-anak mahasiswa gitu. Tapi yang kami tahu parter. Pokoknya di wifi-nya juga parter. Tahu dari wifi. Mungkin dikasih nama sama Sunda Empire. Mungkin. Tolol Sunda Empire mulu anjing. Tadi Oke, tadi kan kita udah dengar ya cerita dari UPI nih ya, horor kayak gimana gitu. Dari lu nih, Dak. Kayaknya lu juga sering nih melihat kayak hantu-hantu di kampus lagi. Ya kampus 14. Ya atau mungkin di kantor gitu. Ya Kampus mungkin kan 14 kampus. Kampus bersih 14. Ya atau enggak mungkin lu kayak di kantor lu gitu misalkan, atau di sekolah misalkan pas dulu gitu bareng ini. Di sekolah kayaknya. Sekolah. Oke, jadi gimana ceritanya tuh? Ceritanya gimana tuh? Di
kan gue jurusan multimedia nih, beda sama ini rekan saya. Kan gue anak bawang. Jadi dia tuh sebenarnya adalah Bawah. dia murtad cuy. Ini kita kan di kafe nih, dia MF sendiri cuy. Karena multimedia tidak ada yang Iya dong, itulah memang jelas cuy. jadi di multimedia itu kan Nek high sesuai high najis naon di MIDE bangsat. Kosoan anak MMT naon sih? banyak ruang-ruang yang kosong kan buat produktif di lantai 2. Ya. Terus banyak meja itu mah. Ya yang banyak meja gitulah. Waktu itu apa ya, ada acara apa ya? Udah mau kelas, udah lulus lah, hampir mau lulus. Ada acara sampai ya malam lah. Jam berapa nih? Tugas-tugasnya 15 lah ya. Oh, kewirausahaan gitu ya kalau nggak salah gitu. Bukan. Itu kan sampai malam gitu. Lagi tugas lah pokoknya. Oh, tugas. Itu kan jam 7-an Hmm. kita lewat, ada tuh namanya yang di 14, kalau anak multimedia tahu sih, OSOL. Nah di OSOL itu banyak kejadian-kejadian aneh kalau kalian udah jadi anak multimedia. Tata osol tuh apa sekarang osol tuh osol? Nyata apa tuh? Ya mungkin kita tahu gitu, cuma tempatnya cuma nggak tahu. Ya saya 3 tahun multimedia nggak tahu OSOL itu kepanjangannya. Wah goblok ini emang ini OSOL muridnya kan tempat apa gitu, tempat nggak tahu anjing. Tempat buat produktif itulah komputer. Oh berarti tempat produksi ya, Iya, tempat produksi ya. Oh, oke terus sama apa lagi? Terus banyak yang ngeliat atau misalnya ngedenger kayak kan di OSOL itu dekat sama SMK 10 tuh yang musiknya. Oh iya, I see. Nah kebanyakan kalau misalnya udah jam 7 atau jam 8 yang didengar gamelan ini. Oh berarti yang gedung baru ya? Oh yang Oh, gedung baru. Iya. Mulai terdengar begitu sih. Oh, Anda merasakan gedung baru? Hah? Merasakan gedung baru? Sekali. Oh, senang. Oh, sedih emang ini angkatan-angkatan terbuang Kita ini. nggak mau gitu Kami juga. angkatan-angkatan terbuang Setidaknya sebenarnya. lah. Masjid lah, masjid. Iya. Masjid baru jadi kemarin. Setengah itu juga. Terus juga ada di OSOL yang di sebelah sini, OSOL yang di lantai 2 tuh ada yang pagi malam kita lagi nyanyi gitu sih, ada kayak jendela digubrak gitu. Oh pasti malam. Ya kayak kita nggak ganggu gitu, tapi kan kita nggak mau ngeganggu. Mau apa tanya? Audisi waktu tuh Mohon. Ya. Paling bukannya besok Selasa. Tanggal 2 Kang. Oh. Jadi tempat produktifnya itu namanya OSOL. Emang Ya, sebutan paling OSOL teman-teman. lagi yang ngaranan OSOL. Emang ngaranan? Ah ya, ruang OSOL. Ruang OSOLnya. Tapi budak multimedia apa OSOL? Organisasi sosial. Anjing. Warna itu namanya. Lingkungan. R titik OSOL. Ruang kosong. Atau iya ruang isolasi gitu kosong. I aduh harusnya. Oh iya benar. Risol berarti. R Risol. Isolasi memang. Sumpah goblok. Terima kasih. Sebenarnya itu 800 ya. Apaan Siapa ganteng anjir? Hah? Si Riani ngakak lagu teh. Oh. Oh, tuh. Banyak 2 video. Satu videona 1.500. Kalau karek sebulan beren Oh, cover lagu. Tapi langsung mainnya JNSGN panjang. Berang strike copyright anjing. oke sudah. Gimana? Lagu iya lagu main. Main pura-pura lupa. Lagu eta bukan nama udah copyright terus ya. Penyetel lagu aslinya gitu maksudnya. Di cover kan, tapi siapa? Gimana? Sama anjir. Ini satu bisa mengalami ke mereka dia. Dengerin apa? Baca, KDE sebenarnya bodoh. Jauh gitu. Ya hanya bisa yang dia kan operasi kan. Masuk dong, next dong. Next terus. Osol, saya sampai mana tadi Osol ya? Sampai Osol tadi sampai Osol.
Iya, di Oslo kan kita lagi nyanyi gitu kan sampai ngerjain tugas. Terus kayak ada yang jerat gitu. Jendela. Bunyi gitulah kelas. Kita kaget kan, wah. Goblok. Oh itu malam-malam kan? Iya malam-malam lagi kan lagi ngerjain tugas. Emang boleh apa malam? Oh, boleh dong. Ada kebijakan. Produktif deh. Produktif kan. Terus dengar kabar. Berita. Ada yang ngomong sih yang geringnya. Coba yang lantang, yang tegas dong, cuk. Kucing. Kucing lagi. Betul ya. Terus tuh ada cerita gitu ya, banyak multimedia yang tahu lah katanya di lantai paling bawah tuh ada orang yang bunuh diri gitu, dari lantai 3 loncat ke lantai 1. Lantai bawah itu yang itu berarti yang panggung. Lantai yang pagar yang suka ditutup itu loh. Bukan, pintu yang suka ditutup kalau naik ke lantai 2. Oh, tangga berarti. Di salah satu itunya tuh di salah satu pintunya tuh yang ditutup karena ruang piket. yang sebelahnya. Oh, yang depannya. Yang depannya. Oh, Karena iya. dengar katanya suka sering mengganggu jadi ditutup. Oh, baru tahu. Yang keongnya. Paingnya gitu. Terus ada di WC di lantai 2 gitu. Kalau kita lagi ke WC air, ada aja kayak ngikutin noel gitu. Padahal nggak ada. Kan pas waktu itu juga pas PPL ya. Iya, PPL. Kita kebetulan PPL juga di. Kita mah ada niat buruk, dia mau nge-viralin. Mau viralkan sebuah siswa yang ya ada yang kerasukan ditunggangi. ditunggangi kalau yang tak kasat mata. Kita mau ngerekam nih kan kalau gini banget asa gimana gitu. Iya, jadi kita takutnya ketahuan ya apa maksudnya gitu. Jadi kita masukin ke saku siapa ini tapi direkam direkam. Nah, niatnya mau ngerekam curi-curi gitu. Curi-curi rekaman tapi agak ketutupan sama saku jadi nggak bisa. Cuma kedengaran suaranya doang. Iya, tapi emang 14 sih banyak sih yang kesurupan gitu. Paling kesurupan sih yang paling banyak. Iya, paling kesurupan dan terutama cewek-cewek sih. Kalau cowok sih jarang. Ada malah kayaknya. Cewek mah lemah. Manusia lemah. Soalnya memang di 14 tuh banyak ini cuy. Di SMK 14 Bandung tuh ya kayak apa ya, banyak spot-spot gitu yang bener-bener apa ya, gelap gitu, remang-remang, mencekam gitu kayak. Mungkin kalau kalian yang 14 komen di bawah. Kalian pasti. Kalian pasti tahu lah. Mungkin anak 14 mungkin yang tahu ya, lu bisa di komen di down below. Dulu sih zaman kita yang tahu. Iya, enggak tahu kalau Kita kan udah kita sharing-sharing tempat di mana aja gitu. Soalnya Biar kita bisa update. chaos cuy. Chaos parah cuy, udah. Dan mungkin kalau yang terakhir saya sama Rumi mungkin yang tahu di bengkel tekstil itu yang di belakang gitu. Jalan ke belakang itu ya. Oh, iya. Di belakang ruangan apa itu? Ruangan penyimpanan barang-barang. Iya, itu yang kayak mesin jahit yang bekas-bekas itu yang kayak gitu, yang ruang gang kecil lah pokoknya, yang sempit lah. Nah itu kita jalan nyobain di situ waktu itu, nyobain sendiri-sendiri. Itu padahal waktu itu lagi siang gini gitu ya, siang gini kita nyobain jalan situ dan banyak gelap, debu, wah pokoknya udah kayak emang bener, udah kayak beda, bukan di ruangan itu gitu, kayak beda gitu, padahal di ruangan yang sama gitu. Soalnya di sini tuh banyak, soalnya dulu teh di gedung-gedung kayak gedung-gedung produktif tuh kayak banyak banget gedung-gedung yang apa gimana ya? Terlantar gitu. Yang yang apa? mungkin kurang terurus. Gitu nggak kurus gitu cuy, nggak kurus, banyak apa namanya sarang-sarang laba-laba gitu, chaos lah gitu. Jadi masing-masing kotor, jurusan ada ceritanya ya. debu iya gitu. Jadi mungkin ya wajar aja sih kalau misalkan itu memang di tempat sarang para makhluk-makhluk gitu ya. Karena memang tidak terawat lucu, jadi ya wajar-wajar gitu kalau banyak penampakan. Terus kalau di kafe ini tuh ya, di jurusan gua gitu kan, gue dulu di kafe gitu cuy. Ada satu spot yang paling bener-bener ngeri banget, yaitu ada WC di kafe cuy. Itu wah anjing, itu udah the legend. Itu Asli itu udah bener legend dari pinggir WC pohon beringin. Nah, udah itu udah paling ngeri cuy. Itu udah gimana ya? Itu udah cerita dari apa ya, dari turun-temurun gitu cuy. Tiap alma mater tahu. Iya itu. Jadi spotnya tuh bener-bener mojok banget, mojok, gelap, di sebelahnya pohon beringin. Gimana nggak chaos cuy? Udah gelap, lapar meremang coba cuy. Nah, multimedia mundur dulu. Ya, terus. Jadi yang sempat gue dengar tuh di sana tuh memang sering banyak apa ya, kayak ngeliat gitu penambahan atau gangguan kayak ketawa-ketawa cewek gitu cuy. Soalnya yang gue pernah dengar juga kayak gitu. Jadi misalkan lagi anak-anak nih pada ya misalnya gitu, kayak misalkan lagi nugas gitu sampai malam gitu,
Terus Boleh kan, nugas memang. hah? Boleh nugas memang. Ini kan cerita cuy, ya bukan kata-kata nama gitu ya kan masih boleh gitu cuy. Terus katanya tuh apa? Kan posisi kan pasti kan WC itu kan udah pada itu kan, kantor juga kan pasti udah tutup ya, namanya udah malam gitu kan. Nah kebetulan WC yang paling dekat tuh udah bisa di kafe gitu cuy. Nah pas kesana tuh pas dari jauh tuh ada yang putih-putih bro, dideketin. Ternyata itu adalah kuntai anjing bangsat anjing. Terus juga sering dengar juga ya gitu lah ketawa-ketawa gitu. Terus ada juga kayak katanya juga ada kunti di apa di pombrengnya. Jadi si kunti tuh diemnya tuh di pombrengnya itu. Cuma dia ya gitu lah keliling dari situ juga gitu. Makanya situ tuh tengah paling angker di situ gitu cuy. Di kafe itu. Makanya dari zaman dulu emang udah ngeri sih cuy. Ya nanti lu bisa lihat fotonya nih, foto. Emang ya fotonya. Ini fotonya ini kalau ada fotonya ini fotonya. Dam. Itu media. Apalagi? Ya selain itu kan itu mah mungkin yang ada merasakan sendiri mungkin mah yang katanya konon katanya ada pernah dengar cerita siapa gitu. Mungkin bisa diceritain kepada teman-teman aktivis. Hororia. Hororia. Kalau yang rasain sendiri sih ya waktu ke air itu banyak yang kayak ngikutin gitu, padahal nggak ada siapa-siapa di belakang gitu. Yang ada ini bukan kalau nggak salah yang ada kaca gede. Ya sebelum di bawah situ, masuknya. Ya bisa di bawah situ atau di atas. Itu wah angker sih kalau anak mudanya dia tahu di situ. Tapi berarti jujur sih kalau dulu sih waktu gua dulu di 14 tuh gua gimana ya? Emang belum pernah sih melihat langsung gitu di sana, udah pernah bakal sana cuma setidaknya kita merasain. Iya, tapi ngerasain sering. Kalau kayak hawa-hawa sih udah sering banget sih cuy. Cuma sama juga cerita-cerita dari kating-kating gitu sama cerita lain emang katanya di sekolah itu ada spot-spot yang angker gitu cuy. Banyak lah. Apalagi di sekolah sebelahnya cuy itu ampun bos. Kalau di sebelah kita tuh chaos banget cuy, sampai apa ya? Ada salah satu stasiun TV yang mau syuting sana cuma nggak boleh cuy sama pihak sekolahnya. Itu chaos sih. Tetangga kita gitu kan. Tetangga kita emang banget parah sih cuy. Jadi emang udah mah sekolah kita terpojok jadi di lowong gitu di kampung deket tol ya pastilah banyak hal-hal uka mah udah tapi asing anehnya gitu. sekolah itu lebih terkenal daripada sekolah kita. Ya karena memang sekolah kita kan budget anjing. Kondangan. Pasti kalau kita nyebutin pasti mereka nyebutnya SMK 10 itu. KI. Ingin menjadi pesaing. Itu sekolah yang Mamang Sule, itu sekolah yang Mamang Sule itu. Iya, jadi dia punya bisa di up lah gitu. Jadi Citranya bisa di karena itu kan dulu sekolah yang Mamang Sule. Jadi kan tapi bentar 10. Sule. Oh, Sule. Iya. Tapi bentar, pilih baik di 14. Ya gitu. Iya. Itu masih jadi perdebatan sih. Masih menjadi perdebatan, tapi itu 14. Pilih baik 14. Kan salah satu guru kita pernah cerita kalau emang iya sih katanya emang benar sih pilih baik. Bisunya gimmick kita mah. Ya tapi kita juga nggak tahu, kita kan nggak ada di waktu yang itu gitu kan. Kita kan angkatan baru masih fresh graduate. Cuma yang lebih terkenal ya kan Sule memang masih Pangoni, pokoknya SOS lah. Nah soalnya sih di katanya sih di SMI apa? MKI gitu cuy. Oke, mungkin sekarang dari cerita gue ya di kampus gue gitu. Jadi gini cuy. Jadi kan dulu gue di Unpad ya cuy bareng Uus gitu. Enggak. Jauh sama Bang Uus gue jauh. Pokoknya gue kan dulu di Vkom gitu cuy. Gue di Vkom gitu cuy. Nah, di tongkrongan gue tuh sering banget ya cuy kayak ngadain kayak acara ngejar musik gitulah, kayak gigs gitu. Nama juga kan lo tau ya, kan gue pernah bikin videonya, itu ada tes kolektif ya cuy. Jadi waktu itu kalau nggak salah di tes kolektif volume berapa ya gue lupa. Kalau nggak salah volume 3 atau 4 pokoknya gue lupa. Jadi posisinya tuh kan acara tuh kan mulai tuh mau maghrib. Nah kebetulan acara tuh di belakang gedung cuy, di belakang gedung Vkom gitu cuy. Nah kebetulan juga gue tuh bener-bener kebelet ya cuy, kebelet banget cuy. Dan posisi sore itu kan pasti aktivitasnya kan pasti udah nggak ada ya cuy ya, namanya kalau pasti gitu kan sore itu udah jam pulang kan mas kayak itu. Pasti kan gedung juga udah mulai tutup kan. Nah udah sore gitu kan. Nah kebetulan gedung
San gua masih buka cuy. Udah akhirnya kan waktu itu gua nemenin minta temen ke gedung gitu, minta teman gitu buat temenin gitulah gitu. Nggak ada yang mau, ya udahlah akhirnya kan gua kepasakan gitu, gua kesana sendiri gitu. Akhirnya gua kesana kan maksa itu pasti udah temenin lampu tuh udah pada mati cuy, jadi lampu tuh cuma nyala 1-2 lah gitu cuy. Dan WC yang masih buka tuh di lantai atas cuy, di lantai atas yang masih buka tuh, lantai bawah udah tutup gitu. Kayak gua paksa gitu ke atas. Pas gua kesana anjing gelap banget cuy, udah mah lorong gelap, coba kan gelap, pokoknya lampu tuh cuma ada 1-2 gitu lah. Jadi benar-benar marah banget, jadi wah suasananya benar-benar creepy gitu cuy. Dan WC-nya pas di pojok banget cuy. Akhirnya ya gua mau gua sana kan, nah di sana ya udahlah akhirnya gua masuk kan. Nah posisinya itu kan posisi WC gua kan tuh bilik lah, bilik gitu, bilik. Nah gua tuh posisi yang paling pojok juga nih, bilik yang paling pojok gitu. Nah setelah gua pas gua masuk nih, gua buang air kan, gua buang air dari jauh nih di lorong ada suara sepatu nih, suara sepatu kayak kayak suara pantopel gitu kan. Ya gua mikir positif aja ya, mungkin itu satpam atau yang jaga lah gitu. Ya udahlah gua tenang ya, berarti ada teman nih gua nih, teman kan gua. Ya kan habis itu gua masih BO gitu kan. Gua kan masih buang air gitu. Masih buang air. Si suara kayak itu makin dekat cuy, makin dekat, tak. Nah, pas di lorong gua, di WC gua nih, itu suara berhenti cuy, suara langkahnya tuh berhenti. Gua sempat hening. Siapa? Pak? Gua mau gitu. Bentar siapa? Memastikan gitu. Siapa? Sambil gua memastikan itu orang apa bukan gitu cuy. Di situ gue udah mulai keringat dingin cuy, gue udah mulai merinding. Coba lu bayangin gue lagi BO, gue boker nih, terus gede-gede yang kayak gitu, coba lu bakal panik kayak gimana coba cuy? Keluar. Susah gitu kan, keluar gadis mana gitu kan. Itu tai, mau keluar ke atas lagi, saking gue bener-bener nervous banget sih. Itu bener-bener anjing, namanya keringat dingin ditambah ada yang itu. Soalnya pas banget di lorong gua berhenti kan, jadi ya gua ngomong gitu, udah amat lah, gua udah mulai panik kan. Akhirnya gua cebok udah amat lah, bayar bungkus gua udah amat lah, gua cebok cuci tangan bla bla bla. Pas gua keluar udah nggak ada sama sekali orang cuy, gua cek ke pojok sana sampai pojok sini nggak ada anjing, gua panggil nggak ada, putar juga nggak ada cuy. Wah anjing, dari situ gua udah nggak balik lagi kencing atau BO. Pas lagi sore menjelang maghrib gua udah cuy, abis itu gua langsung lari ke bawah, gua udah nggak kuat lagi lanjut. Mendingan waktu itu gua ke WC musola, pugu-pugu. Masjid dia, lebih aman.